Halo Kartoners, selamat datang lagi di part ketiga dari kita akan membahas dari Alpine Status. Tetap bersama di sini adalah dengan Pak Wahyu, dengan Mbak Novi di kupas tuntas tanpa basa-basi mengenai speaker dari Alpine Status. Nah ini tipenya apa ya Pak Wahyu? HDZ 653. Ini baru fresh arrive di timnya kita. Nah, untuk kebetulan ini di tangannya saya pribadi sebenarnya Alpine Status ini ada dua seri ya, Pak Wahyu ya? Jadi Freeways ya, sementara ya. Waktu dia bikin F1 dulu ya, Alpine F1 status. Jadi semuanya dibikin mirip dengan F1, kemudian dibuat lebih ekonomis. Jadi Twitternya gede itu. Iya. Gede. Ini unik ya. Nah, kemudian Twitter yang besar begini kan tidak semua mobil bisa pasang. Jadi kemudian dia menciptakan tipe S-nya. Oke. Nah, tujuannya apa? Supaya Twitternya lebih kecil. Gitu. Harganya sama. Iya. Cuma bedanya Twitternya dia milimeternya lebih kecil. Ukurannya Ini lebih besar. 4,4 cm kalau kita ngomong senti ya. Kalau Oh, ini ya. yang ini 7 cm. Oh, Kalau yang oke. ini 4,4. Ini sama kayak thesis. Gede. Jadi Kartoners ini kemarin sebenarnya tim kita dikirimkan ada dua tipe speaker three ways. Yang Satu sudah lenyap. yang satu sudah dipasang di salah satu mobil customer dari Kartens Audio. Jadi kebetulan bapaknya penggemar Alpine. Terus ada Alpine status baru, wah langsung deh. Jadi Begitu yang satu langsung ya. langsung Jadi kita. Jadi kemarin sudah sempat kita pasang di mobil Porsche Carrera. Jadi ini di tangan saya, jadi terpaksa cuma ada tinggal sampelnya, jadi cuma tinggal ada di tangan saya, yaitu sistem speaker three-way yang twitternya, ini kita bisa sebut chamber atau nggak sih Pak Wahyu? Itu chamber. Chamber. Jadi bahkan yang satu lagi pun yang kecil itu kan dia Iya. di belakangnya tuh. Tapi kalau lihat ada micropore-nya, ada lubang kecil-kecil tuh. Oke, untuk slim-slimnya itu. Dia buat supaya waktu si voice coil jalan maju mundur udaranya tidak tertahan di dalam. Teknologinya udah teknologi yang ada di speaker mahal. Oh, oke. Gitu. Jadi Kartoners pada saat tim Kartens Audio ini dikirimkan sampel dari produk ini, kita sempat kaget karena jarang sekali sistem three ways yang twitternya sampai sebesar ini. Jarang lah, mungkin ada beberapa yang kita tahu bahwa Tapi harganya udah di atas 100. iya. Jadi sudah ada di atas, mungkin di atas di range 70 something lah. Ini berarti kalau yang segede gini ya thesis. Iya benar. Thesis ya? Violino ya benar. Violino ya? Benar. Itu Jadi mau 100 kali? iya. Iya. Tapi nah ini ada sebesar ini. Terus tapi memang kalau bagi customer yang Kartoners yang memang nggak mau twitternya terlalu besar, memang ada solusinya, yaitu Tipe yang S. twitter yang tipe S. Jadi ada dua tipe, tapi memang tipe S itu yang kita nanti mungkin kita akan lihat dari segi slide berikut ini, gitu. Nah ini Pak Wahyu, kan ini kan sistemnya three ways, gitu ya. Memang sempat kita sempat coba-coba juga kemarin di hasil di Porsche, itu hasilnya memang bagus. Nah saya juga penasaran, ini tuh tadi sempat 7 cm ya. Kalau yang kecilnya itu tadi kalau memang ada opsi keduanya, kalau twitternya slim, jadi ada dua tipe. Tadi 4,4 cm. 4,4 cm. Nah ini boleh tahu nggak Pak Wahyu? Ini kan bahannya terbuat dari apa sih? Pasti pertanyaan kalau Kartoners membrannya ya, membran terbuat dari bahan apa, Pak Wahyu? Speaker itu memang kalau secara mekanis memang kita bicara marketnya berapa besar, voice coil seperti apa dan tapi kalau udah mendorong udara maka konus menjadi kunci. Bener. Konus dan bentuk permukaan menjadi kunci. Okay. Nah, Alpine itu sekarang menggunakan 3 buah material. Jadi ini carbon fiber. Iya. Tapi ini saya juga cukup kaget ya, karena saya ya tentunya Kartons tahulah saya bikin merek Domination dan saya selalu berkecimpung dengan speaker, saya cinta sekali speaker. Untuk mendapatkan suatu konus karbon tanpa resonansi tinggi, ini kalau kita dengar begini ini hampir tidak ada resonansi ya. Oke, berarti begini gitu tuh Pak Wahyu. Ya itu itu apa ya? Quote unquote cara bodoh kita mau tahu tipikal daripada suatu suara ya. Gampang aja sebenarnya speaker itu kalau kita pakai tangan begini, kita gini, dia tidak boleh mengeluarkan suara yang menyakitkan buat kita. Oh oke. Betul ya? Ini suaranya nyaman-nyaman aja ya, nyaman aja gitu. Jadi artinya dia resonansinya tuh nggak gawat. Nanti boleh dicoba. Kalau speaker yang diginikan suaranya udah
nanti akan keluar suara. Oh, oke. Ini Itu beda teknik material ya, Pak? Beda material. Beda material. Beda material. Nah, ini karbon itu saya pribadi tuh nggak begitu bisa taklukkan ya, karena ada suara ini. Mungkin ini resinnya beda ya, resinnya beda. Nah, kalau F1 mereka tuh nggak punya resonance yang gimana, bukan resonance, breakup gimana, karena dia di belakangnya ada polinya. Jadi makanya namanya CRP, Carbon Reinforced Plastic. Kalau yang F1, yang ini enggak nih, ini karbon doang. Ini karbon doang. Kalau yang di bawah dia, DP653, itu untuk mengurangi brittle-nya, itu dia mix woven karbon dengan Kevlar. Kevlar itu manis. Oh, oke. Kevlar itu manis deh. Kalau ini apa nih? Ini karbon Karakternya juga. apa nih Pak Wahyu? Kalau speaker yang karakternya karbon, Nah, nah ini sekalian indep tapi baru nih. saya bukan mau ini ya, jadi Iya, bukan masih banyak teknik-teknik lain seperti ini. Ini karbon juga, tapi saya nggak ketemu masalahnya dengan suara yang con breakup-nya. Speaker dengan karbon ini susah ditaklukkan. Kenapa Pak Wahyu? Biasanya ada suara con breakup-nya yang mengganggu kita. Tapi ini kalau saya lihat nih kayaknya enggak nih. Makanya di tipe yang mulanya dia di mix dengan Kevlar, itu teknologi juga bagus. Oh, oke. Yang DP653. Yang ini dia enggak nih, tapi saya enggak ketemu nih. Kalau yang F1 pasti enggak ada. Dia pakai plastik di belakang, pakai poli di belakangnya. Gitu. Jadi ya banyak cara lah ya. Tapi ini dia. Nah, yang menarik daripada F1 dan Alpine Status bahwa untuk semua speakernya dia menggunakan konus bahan yang sama. Jadi warnanya nggak belang-belang, warna suaranya nggak belang-belang. Konusnya sama berarti? Iya, karbon dari woofernya, dari mid bassnya, mid range sampai ke tweeter. Oke, ini juga sama ternyata ya? Sama. Twitter juga begitu? Betul. Bahannya karbon juga. Itu yang agak unik ya, susah bikinnya. Oh, oke. Saya baru realize bahwa Twitternya juga berbahannya sama. Kalau di M dia bentuknya M, kalau di sini bentuknya W, terbalik. Oke. Dia bentuknya terbalik ke bawah ya. Menarik. Teknologi yang dia pakai di sini banyak yang teknologi dapat dari Alpine yang speaker legendnya, DD Drive, DD itu yang lama ya. Begini, surroundnya begini ya, sama kemudian konnya. Bisa dikasih lihat ke ini nggak Pak Wahyu, ke Cartres. Ya. Oke. Nah, tadi sebelum mulai acara saya bilang, suaranya speednya Iya, bagus ya. itu sebenarnya. Nah, itu adalah balik lagi, itu adalah pilihan orang mendesain speaker. Iya. Pilihan orang mendesain speaker. Ini kalau pengalaman saya ya waktu desain Dominis ini. Ini speaker ini cukup berbeda ya dengan yang lain, adalah dia pilih marketnya itu ceper tapi lebar, bukan kecil tapi panjang gitu ya. Iya. Nah, kalau di mobil biasanya speaker tuh market itu kecil tapi panjang. Iya. Double market. Nah, itu bedanya apa tuh, Pak Wahyu? Nah, kalau speaker pro dia pilih ceper tapi lebar. Oh, oke. Ceper tapi lebar. Nah, marketnya yang ceper tapi lebar ini dengan ekskursi yang lebih sedikit, ini menghasilkan impact yang lebih speed. Oh, itu sebabnya ya. Makanya Cibusi bilang suaranya dinamiknya gila banget. Nah, itu dia. Iya. Jadi off the record sih sebenarnya sebelum tadi kita mau acara ini di Kupas Tuntas ini saya sempat info ke Pak Wahyu bahwa memang kita sudah pasang hasilnya di salah satu mobil customer kita. Mid bassnya memang yang bikin kagum, mid bassnya itu speednya bagus, terus wah itu impactnya wah keren banget, bassnya langsung buk gitu. Itu kencang banget lah. Jadi bagi para penggemar yang lagu-lagu yang butuh yang memang speed, nah ini benar-benar cocok. Nah ini memang gede sekali, memang magnetnya ya. Iya. Dan memang berat, jadi ya tadi saya pegang di sini memang berat banget. Tadi saya nggak pegang begini. Jadi ini menurut Pak Wahyu tadi kelebihan dari speaker ini memang menggunakan tadi bahannya karbon. Terus ternyata Twitter karbonnya sampai tapi nggak brittle suaranya. Twitternya katanya suaranya nggak menusuk telinga gitu. Tapi katanya sudah dimodified sampai sedemikian rupa. Iya, itu bagus. rahasianya dia deh gimana. Iya. Saya aja amazing gitu karena saya berkali-kali desain speaker dengan cone karbon ini selalu brittle suaranya. Nah, yang amaze-nya sebenarnya ini loh Pak Wahyu. Waktu barang ini datang, dia kan Alpine tuh status ini dibikinnya cantik ya. Jadi sempat saya berpikir ini kenapa lucu ya. Jadi kalau dilihat tuh kalau Anda lihat dibikin modelnya kayak apa? Giri.
Bergiring lucu deh. Jadi ini cantik banget. Ini pertama ada di Didi Drive. Udah puluhan tahun lalu. Oke. Nah ini keren banget deh. Tahun ya, gitu ya. Saya demen ininya. Saya begitu lihat, saya bilang ini pasti suaranya bagus. Ini cita-cita saya bikin speaker di. Oh iya. Kenapa Pak Wahyu? Karena kenapa? Banyak orang yang berpikir bahwa buka kartu aja ya. Iya. Kalau mid-range itu harus bisa FS-nya rendah, kemudian bisa begini, nggak perlu. Sebetulnya nggak begitu? Di mobil nggak perlu. Ini nggak rendah nih. Ini saya yakin nggak rendah karena ini sedikit sekali tuh ya. Caranya katanya Dia lebar, hampir tidak ada satu halangan pun di sini ya. Hampir tidak ada satu halangan pun. Jadi saya yakin juga nanti kurva tingginya juga enak nih. Ya. Bedanya dengan yang F1 itu cuma kecil aja. Oh, lebih kecil malahan ya? Kecil, dan F1 kecil banget. Ini lebih besar. Tapi ini saya yakin banget, ini suaranya pasti speednya bagus juga. Karena apa? Dia lebih pilih areanya besar, jalannya sedikit. Oh, oke, jadi ini speednya juga bagus, dinamis juga bagus. Pasti. Nah ini Kak Tonas, pertanyaan saya di benaknya kita nih sama nih mungkin. Kan tadi kita bahas tentang speaker ini, tentang speed dan dinamis yang bagus. Nah pertanyaannya, apakah speed dan dinamis ini bagus juga, impact juga terhadap bagaimana tentang hasil kalau sound quality, kalau speed dan dinamis mungkin dalam benaknya saya pasti kepikiran, wah ini lagu-lagu kesukaannya saya nih yang agak ngebit-ngebit. Tapi bagaimana tentang sound quality-nya, kalau lagunya jazz, audiophile gimana nih Pak Wahyu? Saya selalu, kalau dulu, kalau Cartooners punya brosurnya Domination yang lama ya, dalam mendesain suatu speaker itu kita bisa pilih mau ke suara yang manis gitu ya, ya agak sedikit soft atasnya, atau mau yang dinamis, klinis semuanya. Tetapi kalau saya ngomong bahwa kalau sistem itu punya sesuatu yang speednya bagus, artikulasinya bagus, ya mobil yang bisa punya kecepatannya tinggi, terus kemudian ngeremnya cepat segala macam, bisa nggak dia dibikin jadi lembut? Bisa. Dibikin jadi kalem, bisa. Tetapi sesuatu yang misalkan udah tenaganya pas-pasan, kesannya lembut gitu ya, kemudian disuruh cepat nggak bisa gitu ya kan, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh pilih, maka kita di rumah juga pilihnya TV-nya bisa 4K gitu, meskipun gambarnya belum 4K kan begitu kan. Sementara kalau ke TV kita nanti bukan nggak bisa 4K, kita mau main 4K kan udah nggak bisa gitu ya. Jadi kalau saya desain pun, saya akan pilih desain sesuatu yang bisa sampai dengan ke sini gitu. Masalah nanti selera orang yang maunya yang gemuk, itu kita dengan zaman DSP ini, dengan padu padan dengan amplifier, dengan speaker, dengan kabel, itu bisa. Jadi menurut Pak Wahyu ternyata kan speakernya dinamis dan speednya bagus. Jadi ini katanya kalau untuk menuju speed dan dinamis yang bagus, untuk sound quality juga bisa bagus. Tinggal disetting dengan yang prosesor, apalagi pakai Alpine 1 semuanya ya. Mix and match saja. Jadi kalau kita bisa articulate, maka kita bisa setel kemana dia mau. Tapi kalau kita sudah blur, ya mau kemana juga. Coba tanya sama videographer, ya. Gambar kalau udah tajam mau gimana, mau dibikin bagaimana juga bisa, benar nggak? Tapi kalau gambarnya blur, ya udah pulang tidur nggak bisa ngapain. Berarti ini memang bagus Mama speaker ini. Saya sempat surprise karena kalau untuk Cartooners tahu bahwa memang harganya ini, saya sempat surprise karena untuk kualitas seperti ini, memang kualitas fisik seperti ini, harganya itu masih di bawah 22 juta. Jadi masih di bawah 22 juta untuk sistem 3-ways yang dengan crossover pasifnya yang seperti ini ya Pak Wahyu. Jadi memang kemarin off record Mama tadi sih saya aja kaget tadi Pak Wahyu. Saya juga kaget. Karena yang tahu harga dari pihak Mbak Novi, jadi sempat kaget loh, harga segitu. Iya, jadi kebetulan memang untuk harga seperti ini menurut memang midbassnya agak lebih dinamisnya memang bagus gitu. Pak Wahyu, thank you loh. Udah dari part 1, part 2, part 3 mau kasih info ke Cartooners semua mengenai produk lininya Alpine Status. Nanti ditunggu amplifiernya Alpine Status lagi. Jadi lengkap nih.
gitu. Jadi ada speaker dari Hi-Tunit, speaker Full line? full line, subwoofer belum? Belum Pak. Tapi nanti akan keluar. Akan. Oh, oke. Satu Kalau set. gitu, Jadi kalau kita buka websitenya Alpine F100. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau belajar, mau mengulik lebih jauh mengenai apa sih hi-res ya? iya. Seperti apa tadi? Buka deh websitenya Alpine Asia. Di situ penjelasan mengenai materi di CD, kemudian kesini berapa kali lipat, kesini berapa kali lipat ya. Itu ada dijelaskan secara gambar, lebih gampang membacanya. Dan hi-res itu bukan semata-mata mengenai Twitter yang lebih celing, bukan. Wah, kita dapat ini loh. Dapat knowledge baru ternyata bahwa hi-res itu bukan ternyata lebih celing. Tapi Gitu. juga lebih banyak dengan data yang lebih ini, suara yang lebih aduhai ya. Termasuk kayaknya speed tikungan-tikungan processor yang- tadi malahan. Iya betul, segala macam. Jadi ya kenapa mahal? Karena memang prosesornya juga mesti lebih kencang gitu. Kenapa mahal? Ya sama komputer kalau zaman dulu pelan ya bener nggak? Ini sama kayak beli laptop. Jadi kebetulan Ya. saya sempat beli laptop yang prosesornya tuh yang di bawah. Nah, Jadi pas kita pakai, connect. aduh. Kadang-kadang kok prosesor yang biasa kalau connect ke DSP yang canggih itu nggak bisa. Oh, Itu nggak cukup. jadi semuanya harus menyambung. Nah, Yes. Kartenes ini kita ngucapin dari Kupasitas, thank you banget buat Pak Wahyu Tanuwijaya yang udah ngeluangin waktu, karena Pak Wahyu Tanuwijaya kita tahu bahwa susah banget nih untuk ketemu karena bolak-balik keluar kota, dan Mbak Novi memang ini yang udah datang nemenin bareng Mbak di Novi yang sini. biasanya kesini. Ya, nah ini Mbak Novi mungkin ada informasi kalau speaker mungkin nanti, kalau speaker kan seharusnya nanti harus tambah peredam lah ya di bagian pintu. Betul, Nah, betul. kira-kira gimana nih? Ada Ini info? ahlinya dia nih. Oh, oke. Tentang peredaman pintu gimana nih? Perlu nggak nih untuk speaker Perlu. ini? Jadi gini, basicnya mobil itu tanpa audio pun itu memang alangkah peredam, baiknya ya? butuh peredam. Jadi semua mobil itu butuh peredam. Kita starting dari pintu, dari lantai sampai plafon. Apalagi ditambahin dengan Big Boss yang komponen-komponen yang high-res pula, kualitasnya bagus juga. Nah, itu cocok banget. Jadi mesti harus pasang peredam gitu. Peredamnya apa? Zero. Tadi katanya ini disambungkan Sponsor katanya. ya? Ini pernah ini karena sponsor. karena sih karena biar lebih ini lagi, jadi pemasaran peredam itu bakal improvement kualitas suaranya dari audio itu sendiri gitu loh. Saya rasa kalau Kartonus mau udah ngerti. Iya, udah pasti tahu lah ya. Nah, Kartones kalau gitu, kalau tadi bahas tentang Giro Mat ini, mungkin bisa kali ya kita nanti kalau instalasi produk ini speaker Alpine status, mungkin kita akan hubungin Mbak Novi untuk Boleh. siapa tahu untuk speaker status kita dapat free untuk Pokoknya peredam gini pintu deh, Giro Mat. sampai akhir bulan. Kalau Ya. ada yang beli Cirusi, nanti saya ngatur ke sininya. Wah, saya oke. ngatur sininya. Kartones kupas tuntas Jangan katanya. lupa hubungin langsung. Hubungi langsung Mbak Tini. Ini katanya tadi ada Pak Wahyu sendiri bilang bahwa bagi yang nanti untuk speaker Alpine status memang saat ini mohon maaf speaker Alpine status saat ini memang Kosong. tersedia Tapi ini hanya yang tersedia hanya tinggal satu unit di depan saya ini karena satunya sudah terpasang di mobil customer dan produknya memang saat ini masih limited. Tapi kalau untuk mau yang pre-order silakan kontak di Kartenes Audio sebagai authorized dealer Alpine Indonesia yang resmi. Nah ini tadi ada Pak Wahyu info bahwa untuk para Kartenes yang ingin pre-order kita akan dapatkan free untuk peredam Nanti saya atur. Nanti Giro Alpine Mat. yang atur. Wah, Alpine akan atur untuk dapat peredam pintu dari Jadi- Giro Mat. Jadi untuk sementara mau lihat HDJ 653 ini jangan ke Alpine X-Store yang di Hanjebat Hah? karena speakernya ada di sini. Jadi speakernya udah di Karten. Jadi kita mau pasang di box dewa. Iya. Jadi ini udah dipasang. Nah, kita memang sudah dengarkan suaranya. Jadi thank you banget Pak Wahyu, thank you banget Mbak Novi. Apalagi nanti siap-siap memang untuk pre-order mungkin juga bisa ke timnya Kartens. Thank you, sampai bertemu lagi nih Pak Wahyu sama Mbak Novi untuk mungkin nanti kita ajak ke Kupas Tuntas tanpa basa-basi. Sampai bertemu Karteners di Kupas Tuntas tanpa basa-basi. Di segmen berikutnya mungkin kita akan bahas dengan produk-produk lainnya, produk-produk berkualitas di seluruh audio mobil Indonesia. Dari sudut pandang customer tanpa basa-basi kita akan tanyakan kepada para narasumber kita mengenai produk-produk audio mobil yang mereka tawarkan kepada audio mobil Indonesia dari sudut pandang customer sekalian. Sampai bertemu lagi di segmen Kupas Tuntas tanpa basa-basi. Thank you. Sampai jumpa. Thank you Pak Wahyu. Thank you, Karten. Thank you.